Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apakah masih semangat? Setelah tadi kita memuji Tuhan dengan semangat, harusnya kita masih tetap semangat ya, masih membara ya. Puji Tuhan, pagi-pagi hari ini saya dipercayakan untuk membawakan firman kali kedua ini ya. Saya ingin membawakan firman ini dengan judul The Lost Son, anak yang terhilang. Kita baca dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Tadi sudah berdoa belum ya? Belum ya? Kita doa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh bertemu dengan Engkau ya Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu. Ini adalah satu anugerah yang besar bagi kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa pada waktu kami bertemu dengan Engkau, kami bercakap-cakap dengan Engkau, kami mendengarkan firman-Mu, kami kembali dibangun, kehidupan kami kembali bangkit ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid, sehingga kami boleh diajar, kami boleh mendengar, kami boleh melakukan apa yang kami dengar. Tuhan, terima kasih. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca sama-sama dulu di Lukas 15 ayatnya yang ke 11 sampai dengan 32. Kita baca sama-sama ya. Ini agak panjang, tetapi memang saya ambil ini, kita mau belajar dari firman ini. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Demikian firman Tuhan. Judul dari perikop ini adalah The Lost Son atau anak yang terhilang. Saya ingin kita melihat ada dua anak yang digambarkan dalam cerita ini, yaitu anak bungsu dan anak sulung. Mari kita lihat anak bungsu ini. Jadi kita mau melihat bagaimana kita di dalam kehidupan ini dipandu atau dipimpin oleh apa yang kita pikirkan. Setiap daripada kita itu diarahkan oleh pikiran kita. Apa yang menjadi pikiran kita, itulah kita. Oleh sebab itu kita harus belajar dari pengajaran ini mengenai bagaimana dua orang ini berpikir. Kita lihat slide berikutnya. Di Lukas 15 ayat 12 ayat 13 dikatakan demikian. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Yang pertama adalah pada waktu kita memilih hidup mau bebas. Seringkali kita berpikir bahwa hidup bersama Tuhan tuh gak enak. Banyak larangannya, gak boleh ini, gak boleh itu. Ini dosa, itu gak boleh. Ini jangan. Banyak kita berpikir bahwa gak enak ikut Tuhan itu. Enakan hidup bebas. Tetapi kita lihat, apakah betul hidup bebas itu enak? Kita diberikan oleh Tuhan free will. Free will itu kehendak bebas. Memang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak diciptakan seperti robot yang tidak bisa melakukan kehendaknya sendiri. Karena Tuhan mengasihi kita dan memberikan kita satu tanggung jawab. Free will itu adalah satu tanggung jawab. Kehendak bebas itu adalah tanggung jawab yang paling besar yang manusia dapatkan daripada Tuhan. Free will ini sama dengan responsibility. Kalau kita lihat di negara-negara seperti di Australia ini, it's a free country katanya kan. Free country, betul. Tapi apakah free country itu berarti bahwa kita mau bikin seenaknya? Boleh kita bikin seenaknya? Tentu tidak. Ada aturannya. Kemarin saya baru dapat surat cinta dari Department of Transport. Tanpa disadari saya melanggar kecepatan, speeding. Padahal saya udah hati-hati, tapi ya terjadi juga. Jadi nggak bisa sembarangan, walaupun kita ini udah hati-hati, tapi kalau melanggar aturannya kita kena fine. Anak ini berpikir bahwa nggak enak di rumah bapak. Saya sih membayangkan anak ini kenapa dia mau pergi dari rumah bapaknya. Kalau kita lihat ceritanya yang begitu enak di rumah bapaknya, ya kenapa dia mau pergi? Karena dia pikir waduh diatur bapaknya nggak enak. Gak boleh ini, gak boleh itu, saya mau bebas. Kebebasan ini membuat dia pergi. Tetapi kita harus tahu bahwa setiap apa yang kita pilih itu ada tanggung jawab yang harus kita pegang. Tidak boleh kita berpikir bahwa oh sebebas-bebasnya aja kita mau bikin ini, mau bikin itu, boleh. Tidak. Saya ingat waktu dulu masih kecil di rumah itu saya diajar oleh orang tua saya. Waktu masih kecil saya tidak tahu bagaimana itu hormat pada orang tua. Nah ini, saya waktu masih kecil, saya peristiwanya lupa apa yang saya inginkan waktu itu. Kira-kira mungkin umur sekitar 7 tahun, 8 tahun gitu. Menginginkan sesuatu tetapi gak dapat gitu, marah saya. Nah ini
Sifat marah ini kemudian sampai saya gebrak meja buat mama saya. Tapi untung waktu itu ada nenek saya langsung dihajar oleh nenek saya itu. Sampai hari ini saya tidak lupa, diajar saya, kamu tidak boleh kurang ajar sama orang tuamu. Inilah yang diperlukan oleh seorang anak. Kalau kita dibiarkan bebas sebebas-bebasnya, kita akan menjadi liar. Nggak akan seperti anak atau orang yang diharapkan nanti di masa depan. Orang-orang yang mau bebas sebebas-bebasnya itulah ambang sebuah kehancuran. Kita harus dididik, harus diajar. Seorang anak kalau tidak diajar oleh orang tuanya, wah kasihan. Kasihan betul, saya melihat banyak anak-anak yang tidak pernah diajar oleh orang tuanya. Cara mereka hidup, wow. Setelah besar, saya tidak seluruhnya menyalahkan anak ini, walau dia melakukan hal yang salah. Saya melihat ada andil daripada orang tua yang tidak mengajarkan anaknya, sehingga anak itu tidak tahu apa yang benar, apa yang salah. Tidak pernah ditegur, tidak pernah diajar bagaimana. Saya beruntung waktu itu dihajar sama nenek saya, karena itu membuat saya tersadar dan mengerti bahwa ini tidak boleh dilakukan. Itu pun yang terjadi kepada kita di kehidupan kita di dalam percaya kepada Tuhan ini. Kadang-kadang Tuhan hajar kita, memang kita diperlukan untuk itu. Mami saya pernah hajar saya pakai rotan, saya ingat itu. Tetapi saya tidak marah kepada orang tua saya karena saya tahu pengajaran itu membuat saya mengerti mana yang boleh, mana yang tidak. Seringkali kita tidak tahu dan tidak mengerti karena apa? Karena mungkin tidak pernah diajar seperti itu. Di gereja dikasihnya firman yang enak-enak aja. Oh, kalau kamu mau diberkati gini loh caranya, gini loh doanya, begini loh. Tetapi pengajaran itu juga penting. Bukan hanya kita melihat bahwa Tuhan itu penuh anugerah dan berkat, tetapi Tuhan juga mengajar anak-anaknya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan berkenan juga kepada sesama. Ini kita perlu diajar. Free will it means responsibility. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab kepada hidup ini. Karena bukan kita hidup untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita hidup juga untuk Tuhan dan untuk orang lain dan untuk saudara-saudara kita yang kita kasihi. Kita hidup tidak sendiri loh. Jangan sampai kita berpikir, oh ini kan hidupku. Betul, kalau kau hidup sendiri di dunia, mungkin di planet lain sendiri, nggak ada orang lain, tidak ada saudaramu, tidak ada orang tua, mungkin lahir juga dari batu, boleh kita berkata seperti itu. Tetapi kalau kita dilahirkan oleh orang tua, kita masih juga punya saudara-saudara, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ada responsibility di situ, jadi kita tidak bisa memilih hidup bebas sebebas-bebasnya. Poin yang kedua, sadar dan bangkit. Kalau kita menyadari bahwa kita pernah melakukan satu kesalahan dalam hidup ini. Di Lukas 15 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Anak bungsu ini akhirnya dia menyadari bahwa keluar daripada rumah orang tuanya tidak membuat dia menjadi lebih bahagia. Pada waktu dia memilih untuk hidup menjadi orang yang bebas, sebebas-bebasnya, dia berfoya-foya menghambur-hamburkan semua apa yang dia punya yang diberikan oleh orang tuanya, tidak membuat dia happy. Dia menyadari kita perlu kesadaran ini. Ada titik tertentu mungkin pada waktu kita mengalami lockdown, pada waktu kita mengalami situasi yang gak enak seperti ini, di sini masih kita merasa enak. Coba kita lihat di luar sana. Di Jakarta saya telepon anak-anak saya ngobrol dengan mereka. Situasi di sana juga enggak begitu enak gitu loh. Karena banyak ini dan banyak itu, banyak peristiwa ini, banyak peristiwa itu. Mereka tidak bisa kemana-mana. Jadi
Kita harus sadar bahwa di situasi-situasi tertentu jangan kita mungkin melihat keluar, tapi lebih baik kita melihat ke dalam. Kita melihat hidup kita. Apakah kita ini sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ini penting. Karena seringkali kita tidak pernah melihat ke dalam, kita lebih banyak melihat keluar. Kita melihat pada orang lain lebih banyak daripada kita melihat diri kita sendiri. Ini perlu, introspeksi itu salah satu hal membuat kita mengerti. Begitu kita berintrospeksi, kita bisa mengkoreksi apa yang keliru dari apa yang kita buat. Kesadaran ini penting. Kedua, kita harus bangkit. Pada waktu kita sudah terpuruk, pada waktu kita sudah, kayaknya hidup ini sudah mentok kanan, mentok kiri, udah salah ini, salah itu. Jangan kita malah tenggelam dalam permasalahan yang kita hadapi. Tapi kita harus bangkit, ini dari pikiran. Dia katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Kembali. Pada waktu kita sudah salah, pada waktu kita sudah masuk ke dalam situasi yang membuat kita, mentok sana, mentok sini, kembali kita. Harus kembali kepada ajaran dan ke rumah Bapa. Pengajaran yang di rumah yaitu pengajaran yang daripada Tuhan kita ini adalah pengajaran yang membuat kita bangkit, ada semangat. Kalau di luar sana membuat kita makin melempem, makin tenggelam. Apalagi kita kalau curhat sama teman yang bukan dasarnya adalah firman Tuhan, waduh suggestionnya coba ini coba itu, banyak hal yang ditawarkan bukan membuat kita malah jadi bangkit, malah tambah terpuruk, habis sudah. Oleh sebab itu kita harus bangkit. Dan bagaimana cara kita bangkit? Kembali. Kita harus kembali kepada pengajaran yang benar ini. Kemudian yang berikutnya adalah di Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Pertobatan ini bukan hanya satu kali. Kita berpikir mungkin bahwa pertobatan itu pada waktu kita dibaptis, kita sudah bertobat, karena baptisan itu adalah lambang pertobatan. Betul, itu satu baptisan. Pada waktu kita dibaptis, kita menyatakan kita berdosa dan kemudian kita bertobat. Tetapi pertobatan itu harus dilakukan setiap kali kita masih melakukan dosa. Nah, setelah dibaptis apakah kita sudah tidak berbuat dosa lagi? Masih atau tidak? Masih. Oleh sebab itu kita masih membutuhkan pertobatan itu. Nah, pertobatan itu bukan berarti bahwa seperti orang yang pencuri, seorang pencuri, dia suka mencuri barang. Kemudian setelah dia bertobat, dia tidak mencuri lagi. Tidak cukup sampai di situ. Pertobatan adalah berbalik. Berbalik arah yang tadinya arahnya ke timur menjadi arahnya ke barat. Jadi kalau seorang pencuri baru stop tidak mencuri lagi, itu baru balik. Belum berjalan. Pertobatan itu dia setelah mencuri, setelah tidak mencuri lagi, dia bekerja, kemudian dia memberi kepada orang. Nah, ini yang benar. Pertobatan itu kita harus lihat kisahnya Sakius. Tuhan tertarik kepada hati yang bertobat seperti Sakius. Sakius itu adalah orang yang cinta uang. Makanya dia peras banyak orang, kan gitu. Ada yang cinta uang? Gak usah angkat tangan. Kayaknya ragu-ragu mau ini. Sakius itu yang tadinya cinta uang, dia peras orang, dia ambil keuntungan dari posisi dia sebagai pemungut cukai. Pada waktu dia ketemu Yesus, dia katakan, sebagian hartaku aku akan berikan kepada orang miskin. Pada waktu dia bertobat. Kemudian kalau ada orang yang kuperas, aku kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Bayangkan itu. Itu pertobatan yang sesungguhnya. Jadi bukan dia stop nggak peras orang lagi, tidak cukup sampai di situ, tapi dia berbalik arah. Dia menjadi berkat buat orang yang dia aniaya.
Dia menjadi berkat buat orang-orang yang tadinya dia menjadi beban, bukan jadi berkat. Itulah pertobatan. Itu yang membuat hati Tuhan tertarik. Pertobatan ini membuat Tuhan tersenyum buat kita. Jadi kita perlu bertobat. Kita perlu introspeksi itu. Kita tahu bahwa kita masih melakukan kesalahan. Pertobatan ini membuat Tuhan tertarik kepada kita. Yang berikutnya, jangan tinggalkan Tuhan. Pada saat kita tinggalkan Tuhan, kita mati. Ini ada cerita ilustrasi yang pernah dibagikan sama salah satu teman kita tuh di WA. Dia bilang ini ilustrasi yang bagus, saya mau ambil juga ini sebagai satu contoh. Pada waktu Tuhan menciptakan ikan, dia berkata kepada air. Itu ada di Kisah Kejadian 1 ya. Dan jadilah ikan. Pada waktu dia ciptakan pohon, dia berkata kepada tanah. Dan pada waktu dia ciptakan manusia, dia berkata kepada dirinya sendiri. Nah, pada waktu ikan ini dikeluarkan dari air, ikan ini hidup apa mati? Mati. Begitu dia keluar dari environment dia akan mati. Dia bukan akan lagi, dia pasti mati. Begitu dia keluar dari environment dia. Pada waktu pohon dicabut dari tanah, pohon itu mati. Demikian juga kita. Pada waktu kita dicabut dari environment kita, yaitu di hadirat Tuhan, kita akan mati. Kita mati. Di luar daripada Tuhan kita mati. Makanya di firman Tuhan dikatakan bahwa di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. You are dead fish out of the water. Kita adalah ikan mati kalau keluar daripada Tuhan. Kita tidak bisa buat apa-apa. Pada saat kita tinggalkan Tuhan, kita mati. Lukas 15:24 dikatakan, sebab anakku, ia telah mati. Waktu dia pergi, bapaknya sudah tahu, anakku sudah mati. Hanyut sudah dia. Hanyut oleh dunia. Sudah mati. Dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tuhan bersuka cita pada waktu kita berbalik hati kita kepada Tuhan. Di mana kita bisa hidup? Di hadirat Tuhan. Di dalam hadiratnya dia baru kita bisa hidup. Di luar daripada itu kita binasa. Yang berikutnya yang saya catat adalah lakukan segala sesuatu karena kasih bukan karena kewajiban. Saya mau tanya sama bapak-bapak, bapak-bapaknya dikit banget ya. Mengasihi istri itu kewajiban atau hak? Karena ada firman berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Nah, kira-kira kewajiban apa hak? Kewajiban ya. Sebuah satu kewajiban ya. Suaminya gak jawab ya. Kenapa ya? Takut istri ya. Nanti istrinya marah. Kalau dibilang kewajiban nanti istrinya marah. Kalau dibilang hak, apa lagi alasannya? Kita mengasihi itu bukan karena kita kewajiban. Kalau kita kewajiban, kita akan hitung-hitungan dan kita akan capek. Kenapa kita mengasihi itu kita bilang hak? Kita diberikan hak untuk mengasihi istri kita oleh Tuhan. Kita mengasihi istri kita atau kita mengasihi pasangan kita karena Tuhan memberikan hak pada kita. Coba bayangkan kalau Tuhan memberikan hak itu kepada orang lain. Nah, apakah kita bersedia? Orang akan, kita bayangkan kalau hak itu diberikan kepada orang lain, betapa sedihnya kita. Oleh sebab itu, lakukanlah itu dengan kasih, dengan sukacita, dengan tidak terbeban. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu itu dengan kasih, rasanya lain. Beda sekali.
Kalau kita kewajiban, berat. Kenapa sih saya semua ngasihi? Dia nggak tunduk kok, berat. Karena kita akan hitung-hitungan, untung ruginya kita akan hitung-hitungan. Oleh sebab itu lakukanlah dengan kasih, itu hak kita. Saya waktu masih di Bali dan anak-anak masih kecil-kecil, kan kalau waktu dulu saya masih kerja di kapal, saya pulang kan berapa bulan sekali baru pulang gitu kan. Jadi selama itu istri saya yang melakukan semua tugas saya. Nah pada waktu saya pulang, saya ambil hak saya. Saya antar anak-anak saya masak kadang-kadang, ya sering lah bukan kadang-kadang, saya sering masak buat anak-anak saya. Saya bukan melakukan itu karena saya, gantian dong enak aja kamu pergi, saya yang kerjakan, bukan gitu. Saya melakukan itu dengan senang dan sukacita, karena saya mengambil itu hak saya. Bukan sebagai satu kewajiban, saya dengan sukacita saya melakukan itu. Karena itu hak saya untuk saya dapat kesempatan mengasihi anak saya. Melakukan itu dengan sukacita, enggak ada beban gitu loh. Bangun pagi, ya bangun pagi. Enak gitu, menjadi satu semangat saya lakukan itu gitu loh. Karena beda sekali kalau kita pikir bahwa enak aja ya, saya capek udah kerja di kapal, istri dong yang lakukan, ke sekolah dong ini. Beban itu enggak mau saya punya beban untuk lakukan itu, tapi saya melakukan itu dasarnya memang karena saya mengerti bahwa itu hak saya untuk jadi seorang ayah gitu kan. Waktu dulu anak-anak masih kecil-kecil, saya waktu istri saya melahirkan, istri saya masih belum bisa mandiin anak, saya yang mandiin anak. Saya senang sekali melakukan itu. Saya belajar walaupun waktu itu gendong anaknya juga masih gak berani bergerak. Sampai pegel gitu tangannya gak berani bergerak karena gak tahu cara gendong anak kan. Tapi pada waktu saya sudah diajarin sama susternya gini caranya mandiin anak, harus dipegang di bagian keteknya itu supaya dia gak tergelincir. Mandiin itu begitu. Ya saya lakukan dengan senang sukacita gitu. Sehingga kita merasa ini bukan beban. Ini adalah hak saya untuk melakukan itu. Bangun pagi-pagi istri saya yang, jadi kalau malam dia yang tidur. Karena waktu siang dia kan melakukan semua aktivitas yang harus dia lakukan. Jadi saya yang bangun malam itu. Nah ini kita lakukan tanpa beban. Oleh sebab itu mari saya mengajak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dasarnya itu kasih. Dan kita mengerti Tuhan memberikan hak itu untuk kita melakukan. Jangan jadikan itu menjadi satu kewajiban walaupun ada hukumnya. Lukas 15 ayat 28 dan 29 dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Kenapa anak ini marah? Adiknya kembali. Karena dia hitung. Enak aja. Dia udah spend semua uangnya. Dia balik. Jangan-jangan dia mau ngambil bagiannya saya. Kan? Gitu loh cara berpikirnya kalau orang itu melakukan satu hal dengan beban. Kita hitung. Rugi, gak enak. Enak aja dia lakukan itu. Kalau kita sudah lakukan yang benar, dia enak-enak aja. Berapa sering kita berpikir bahwa iya ya saya udah lakukan ini, pelayanan, udah ini, udah itu. Kok dia baru bertobat kok udah dijawab doanya. Sering kan kita berpikir begitu kan. Dia baru aja bertobat, orang yang berdosa yang lakukan ini itu kejahatan. Kok doanya begitu doa dijawab? Saya bertahun-tahun kok doa saya nggak dijawab? Jangan-jangan, coba kita cek. Jangan-jangan kita melakukan itu karena kewajiban. Kita melakukan pelayanan kepada Tuhan, mungkin ini hak kita pelayani atau kewajiban. Seringkali kita bingung di situ, tapi kita gampang mengeceknya. Kalau kita mulai mengeluh, aduh capeknya nih pelayanan, pagi sore, capek. Coba kita cek apakah kita melakukannya karena kita diberikan privilege, hak istimewa oleh Tuhan. Ataukah kewajiban, karena Pak Gembalanya yang nyuruh. Wah kalau Pak Gembala yang nyuruh ya ngomel lah.
Enak aja Pak Gembala ini nyuruh saya pagi sore me again. Saya lagi. Tidak. Itu adalah privilege. Pada waktu kita dipilih, itu adalah satu anugerah. Ada masanya kita mau pun kita nggak bisa dapat. Kita mau pun kita nggak bisa dapat. Orang banyak cari untuk pelayanan loh. Banyak anak-anak, orang-orang yang mau pelayanan tapi tidak bisa dapat. Padahal kalau secara skill mungkin dia bagus. Tapi kalau bukan Tuhan yang pilih, enggak dapat. Oleh sebab itu kita harus melakukan semuanya itu dengan dasar kasih. Berikutnya, bersama Tuhan kita aman. Saya dulu pindah ke Bali karena waktu itu kerusuhan 98. Sebetulnya saya karena sudah di Bali, bukan karena pindah karena kerusuhan. Tetapi banyak orang yang pindah ke Bali karena kerusuhan 98. Dari semua kota, karena waktu itu saya tinggal di Bali, banyak orang titip. Tolong Pak cariin rumah buat saya, karena takut. Dia pikir Bali itu aman. Dan kemudian banyak yang pergi ke Manado, pergi ke Ambon atau di mana itu tempat yang mereka pikir aman. Tapi apa yang terjadi? Bali 2005 beleduk bom. Di mana tempat aman? Enggak ada tempat aman secara lokasi. Di dalam Tuhan, bersama Tuhan kita aman. Di mana aja. Banyak orang-orang yang kesaksian pada waktu kerusuhan itu diselamatkan karena apa? Karena ada Tuhan bersama dia. Ada seorang perempuan hampir diperkosa, sudah ditelanjangi, dia berdoa dan diluputkan. Coba lihat itu. Jadi keamanan bukan tempat. Di mana tempat aman? Oh, di Perth aman. Betulkah seperti itu? Kita nggak tahu. Sekarang ini ya, dibanding tempat lain, anugerah buat kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bukan tempat. Kalau kita bersama Tuhan, dimanapun itu, kita aman. Di sini ada satu pertanyaan, what are you after? Apa yang kita kejar? Sebetulnya apa sih dalam hidup ini yang kita kejar? His presence or His presence? Bunyinya hampir sama ya. Kita ini kejar apa dalam hidup ini? Seringkali kita datang kepada Tuhan, cari apa? Present. Hadiahnya Tuhan. Kita cari itu hadiah atau hadirat Tuhan. Kalau kita lihat kisah yang tadi anak bungsu itu, dia mendapatkan semua kan? His presence. His presence itu dia dapatkan. Dia foya-foyakan, habis enggak? Kemudian ada bencana kan tadi kan? Habis enggak presentnya? Habis. Kemudian dia teringat akan rumah Bapaknya. His presence enggak pernah habis. Jadi pada waktu kita mengejar presentnya, kita kehilangan sebetulnya. Kehilangan banyak, kita pikir bahwa kita mendapatkan banyak waktu kita menunggu berkatnya dia. Coba kalau kita berdoa, coba lihat pada waktu kita berdoa. Tuhan minta saya diberkati, Tuhan minta saya ini, Tuhan supaya toko saya laku, Tuhan saya mau jual properti saya, Tuhan saya. Semua kejar, semua untuk His presence. Apakah kita Tuhan jangan tinggalkan saya? Pernahkah kita berdoa seperti itu? Jangan sampai His presence itu pergi dari kita. Kalau His presence pergi dari kita, kita kehilangan segalanya. Karena sumbernya itu kita hilang. Pernah satu ilustrasi bagaimana kita ini punya air segelas. Dan kemudian kita mau pakai, kita minum ataukah kita pancing
di pompa dragon ya. Kalau dulu ada pompa yang gitu ya. Saya nggak tahu anak sekarang tahu nggak pompa itu. Masih tahu ya? Karena udah nggak ada itu, nggak zaman sekarang ya dipompa begini pakai tangan. Nah pompa itu harus diisi air dulu, kalau nggak dia nggak keluar air, iya kan? Nah jadi kalau kita punya segelas air, kita mau minum untuk melepaskan dahaga sesaat, ataukah kita mau tuang ke dalam pompa itu dan kemudian kita dengan effort kita akan mengeluarkan air yang tidak berkesudahan. Pilihan kita. Kalau kita hidup ini mau kita kejar presentnya untuk memuaskan dahaga kita, ataukah kita mau pakai untuk kita mendapatkan His presence yang mengeluarkan air kehidupan itu tidak pernah habis. Mana yang kita pilih? Kita haus dan lapar, kita haus dan lapar. Dalam hidup ini, dalam situasi seperti ini, wah, pekerjaan sulit, keuangan mungkin sulit. Tetapi kita melakukan sesuatu pada waktu keuangan sulit, apakah kita masih bisa memberi? Nah, kita aja kurang, masihkah kita masih memberi? Kenapa kita harus memberi? Karena itulah seperti air di pompa dragon ini. Karena kalau kita minum untuk diri kita sendiri, kita akan haus lagi dan udah habis itu. Tapi pada waktu kita menabur itu masuk ke dalam pompa ini dan dia akan mengeluarkan air yang banyak. Tapi bukan berarti kita ini hitung-hitungan loh ya. Tapi itulah prinsip tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apa kita menabur kebaikan, kita mendapatkan kebaikan. Pada waktu kita memberkati orang, berkat itu turun atas kita juga. Oleh sebab itu mari kita lakukan yang benar, karena ini pengajaran yang daripada Tuhan. Kita harus lakukan apa yang Dia suka. Kalau kita mau di dalam hadiratnya, kalau tidak, kita tidak bisa di hadiratnya. Karena kita tidak melakukan apa yang Dia mau. Kita bisa masuk, diizinkan masuk bertemu dengan Dia kalau kita melakukan kehendak Dia. Lukas 15 ayat 31 kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kita lihat, kita belajar coba dari anak yang sulung ini. Dia dekat dengan bapaknya. Kita seringkali dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak mengerti apa yang kita punya. Barang yang tidak berharga, kita pikir berharga. Barang yang sangat berharga, kita pikir tidak berharga. Kita dekat, anak ini dekat dengan bapaknya, tapi dia tidak mengerti esensi ini. Kenapa dia cemburu dengan adiknya yang hanya seekor sapi tambun? Padahal dia punya mungkin tidak tahu berapa puluh ekor, mungkin ratus, ribu mungkin. Begitu banyaknya, kenapa dia sampai iri seperti ini? Dia tidak mengerti isi hati bapaknya. Oleh sebab itu apakah kita mengerti isi hati Tuhan? Pertanyaannya. Mari kita mendekat kepada Dia dan duduk di kaki Dia seperti Maria yang waktu the precious time buat dia mendengarkan Tuhan sehingga kita mengerti isi hatinya Dia. Jangan kita terlalu banyak ngoceh kepada Tuhan, komplain ini komplain itu, sehingga kita tidak mendengar apa yang Dia katakan. Marilah kita duduk diam, dengar Tuhan mau ngomong apa. Enggak usah banyak ngomong, duduk diam di hadiratnya. Dia mendapatkan yang terbaik. Kenapa? Karena pada saat kita diam Tuhan bicara. Dan bicara Dia bukan hal yang remeh-temeh. Dia berbicara mengenai hal yang esensi dalam hidupmu. Kita mengerti akan esensi hidup ini. Kita mengerti akan isi hatinya. Dia katakan, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kalau dari dulu dia tahu ini, kira-kira dia marah sama adiknya? Mungkin enggak. Dia pikir bahwa bapaknya punya ya bapaknya punya, saya punya ya saya punya.
Nanti begitu adiknya datang, bagian saya mungkin diambil juga, kasih ke dia lagi. Itu loh cara berpikir manusia itu. Kalau kita berhitung, itu bukan matematikanya Tuhan. Seringkali kita pakai matematikanya kita untuk kepada Tuhan. Diukurkan kepada Tuhan. Enggak. Kasih Tuhan itu begitu besar. Lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Enggak seperti itu. Kita pakai matematika kita diukurkan kepada Tuhan, enggak cocok. Kita harus pakai matematikanya Tuhan untuk kita, baru itu cocok. Karena itulah His will. Tuhan berkata, berilah maka engkau akan diberi. Kalau orang dunia, minta dulu dong. Come dulu. Baru saya give. Itu pun mungkin. Dihitung lagi, dikurangin lagi. Itu dunia. Tapi Tuhan, berilah maka engkau akan diberi. Waktumu, hartamu kalau engkau dipercayakan harta, talentamu, apa yang kita punya, beri. Maka Tuhan akan melimpahkan segala anugerahnya. Berkatnya itu lebih lagi pada kita. Kalau kita simpan untuk diri kita sendiri semuanya for me. Me. Keriting nanti. Jadi kayak mie instan. Karena enggak akan ada puasnya. Kita ini kalau kita tarik untuk diri kita semuanya enggak akan ada puasnya. Dan itu akan menutup segala berkat itu. Kalau kita beri, Tuhan malah buka. Kayak seperti selang. Kalau kita lihat selang air ya, yang sering berkebun, nyemprot. Selang itu kalau terhubung dengan pusat air, ya misalnya keran gitu kan. Itu kalau airnya supaya bisa mengalir gimana caranya? Harus dibuka ujungnya kan. Kan kalau nyemprot itu tanaman harus dipencet kan. Triggernya harus dipencet baru dia bisa ngalir. Kalau triggernya di stop, jangan. Sayang kan air buat saya kata pipa ini. Jangan. Ngalir enggak berkatnya? Airnya? Enggak. Kalau kita mau mengalirkan segala berkat yang Tuhan sudah berikan, buka lebar-lebar. Begitu kita semprotkan gini, airnya dengan derasnya dia akan melaju, masuk ke dalam pipa itu. Oleh sebab itu hidup kita adalah seperti pipa itu. Kalau kita buka, hukumnya yaitu berilah, itulah buka kerannya. Maka kita akan berkelimpahan hidup ini. Sukacita, damai sejahtera, semuanya Tuhan berikan. Mengalir terus dalam hidup kita, running. Saya belajar juga dari Bapak Ibu Gembala. Bagaimana mereka melayani, bagaimana melakukan ini. Mereka lakukan itu dan berkat itu gak pernah tertutup. Coba lihat, kita belajar dari orang-orang sekitar kita supaya kita boleh melihat bahwa ada Tuhan beserta dengan kita semua. Inilah perlunya kita berkomunitas dengan teman-teman seiman untuk kita saling menguatkan, kita bisa melihat satu dengan yang lain. Dia dijawab Tuhan, dia melakukan ini. Kita semakin semangat melihat bahwa orang melakukan kebenaran demi kebenaran dan kita dipacu untuk melakukan yang sama. Melakukan kebenaran itu. Happy Sunday and God bless you.